terkait yang Martin Sulaiman Kona itu sampai detik ini juga belum ada kami terima. Kuasa hukum dan keluarga korban dugaan pembunuhan di depan Unkris Wesapa Kota Kupang pada 15 September 2023 lalu kembali mendatangi Mapolresta Kupang Kota untuk beraudiensi dengan Kapolresta Kupang Kota. Kuasa hukum dan keluarga almarhum Roy Boleh ingin memastikan terkait adanya informasi yang menyebutkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP salah satu dari 9 tersangka yaitu Martin Konai belum diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Hal tersebut menyebabkan penahanan terhadap Martin Konai alias Teni Konai tidak dapat diperpanjang. Dari hasil audiens, Kapolres Kupang Kota memastikan hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap status tersangka Martin Konai dan juga proses penyidikan kasus ini. Penjelasan dari Bapak Kapolres bahwa tidak tercantumkan nama, tidak ada dampak apa-apa terkait itu. Tetap penyidikan tetap berlangsung dan status tersangka tetap. Gitu. Jadi sebagaimana yang dimaksud, SPDP sifatnya sebatas pemberitahuan dimulainya penyidikan suatu tindak pidana. Bukan harus mencantumkan nama. Tak berhenti sampai di situ, keluarga bersama kuasa hukum juga mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan beraudiensi dengan Kasipidum, Kasih Intel, dan Kasih Datun Kejari Kota Kupang Selasa 10 Oktober 2023. Dalam audiensi tersebut, fakta baru pun terungkap bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kupang sampai detik ini belum pernah menerima SPDP atas nama Martin Konai, sehingga tidak ada dasar hukum untuk memperpanjang masa penahanan terhadap yang bersangkutan. Kasih Intel Kejari Kota Kupang menyebut sampai saat ini pihaknya hanya menerima 7 SPDP dan 8 tersangka dan tidak ada satupun SPDP yang menyebutkan Martin Konai. Sampai detik ini, kita bicara sampai detik ini, SPDP atas nama yang bersangkutan belum pernah kami terima. Oke. Sehingga kita tidak ada memiliki dasar untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap yang bersangkutan. Yang kami terima hanya permintaan perpanjangan penahanan sama pemberitahuan penetapan tersangka. Kita bicara by data. Kedua, yang ada hanya SPDP nomor 169 atas nama Doni Konai. Di dalam SPDP tersebut sudah dicantumkan namanya hanya Doni Konai. Tidak ada CS, tidak ada DKK. Itu, kita bicara data ya. Kita bicara data karena data itu yang menurut saya paling akurat. Tidak asumsi, tidak multitafsir. Kedua. Yang ketiga, SPDP yang kami terima hanya 7 SPDP. Sebagaimana yang sudah diberitakan kawan-kawan sebelumnya. Dari 7 SPDP itu hanya 8 tersangka. Terkait yang Martin Sulaiman Kona itu sampai detik ini juga belum ada kami terima. Menyikapi hal itu, kuasa hukum dan keluarga akan kembali mempertanyakan persoalan itu kepada penyidik Polresta Kupang Kota. Kuasa hukum dan keluarga juga mengaku merasa kecewa dan tidak puas dengan hal itu. Jika ada salah satu tersangka yang berpotensi harus dilepas dalam waktu dekat, kuasa hukum berharap penyidik Polres Kupang Kota bisa lebih maksimalkan tugas dan fungsinya, serta kejaksaan bisa melakukan koordinasi lebih baik. Kecewa pasti, baik saya selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum maupun keluarga almarhum sendiri pasti kecewa karena kita taruh ekspektasi atau harapan yang sangat besar terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan gitu kan. Dan kalaupun ada salah satu tersangka yang berpotensi harus dilepaskan dalam waktu dekat ya, kami menganggap lebih tepatnya kami berharap penyidik dalam hal ini Polres Kupang Kota bisa lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya, dan kejaksaan juga menurut sudut pandang saya
lebih bisa melakukan fungsi koordinasi yang lebih baik gitu. Atau kalau memang sejak awal mengetahui bahwa tidak harus berpatokan pada fungsi koordinasi dari kepolisian saja, tapi kan bisa dilihat di pemberitaan di media. Kalau jumlah tersangkanya ada sekian orang dan SPDP-nya yang masuk cuma sekian, ada salah satu nama tersangka yang tidak dicantumkan, apakah tidak lebih baik gitu bertanya atau mengingatkan terlebih dahulu, jangan menunggu sampai SPDP-nya tersebut tidak mencantumkan nama dan menjelang batas waktu akhir penahanan yang harus diminta diperpanjang, baru itu kemudian dijadikan masalah. Tim Liputan AFB TV melaporkan.